gue kasih kesempatan deh, gue balik lagi, gue yakin kok dia sebenarnya orang baik. Dia tuh sebenarnya nggak gini kok dulu, kan gue bisa ajak dia untuk ke jalan yang benar gitu. Kekerasan dalam hubungan apapun itu tuh bukan cuma fisik gitu, padahal Ya. juga ada verbal kan gitu ya. Betul. Misalnya pasangannya ngomongnya kasar, nyelekit, itu tuh juga udah termasuk dalam kategori kekerasan dalam hubungan gitu ya. Proteksi karena memang misalnya peduli takut dia terkena bahaya, tapi ada yang ngekang untuk kepuasan dirinya sendiri kan. Hai parents, kembali lagi di podcast Curhat Babu, curhatnya Bapak dan Ibu. Apa kabar semuanya parents di rumah dimanapun Anda berada. Wah, aku udah kayak acara TV gitu ya. Dimanapun Anda berada, semoga sehat-sehat walafiat dan tetap semangat. Tetap semangat, AMKM. Anda meminta, kami menjawab. Nggak ya? Ade dulu aku tahu dudu dari untuk Dengan ucapan. Dengan ucapan. Ya oke. Episode kali ini kita mau bahas apa aja? Aduh, kemarin nih sebenarnya agak serius pembahasannya karena kita kemarin ngelihat di berita di berseliweran bahwa tentang ada suami mencari istrinya lewat sosial media. Istrinya menghilang gitu. Betul. Pergi. Dan ini tuh sebenarnya beberapa kali Bab dengan pattern yang hampir sama kalau aku perhatikan. Jadi ada pasangan suami istri nih, terus pasangannya melaporkan ke polisi, pasangannya hilang gitu kan. Pasangannya hilang atau kabur atau pokoknya pergi gitu. Yang nggak izin-izin gitu kan, apa segala macam. Ada juga yang baru nikah waktu itu, baru nikah 1 hari, besokannya istrinya pamitan kemana, nggak taunya nggak pulang-pulang berapa jam gitu kan, terus lapor polisi. Nah kalau yang paling terbaru adalah suami istri, anaknya udah 2 kalau nggak salah. Nah si istri ini lagi hamil dan kalau nggak salah istrinya nih seorang dokter dan kabur gitu. Nah yang menjadi headline tuh aku baca dari sosial media adalah setelah kasih surprise suami ulang tahun, besok pagi istrinya pergi gitu. Aku agak kayak apa hubungannya ya? Tadi malam abis surprisein suaminya ulang tahun, besok paginya cabut gitu. Apa itu mungkin surprise-nya? Surprise-nya adalah cabut dari benar. Jadi kalau cabut dari ya bukan serunya ya. Jadi ramenya karena netizen mengasumsikan langsung itu. Dan benar sih asumsinya, langsung itu adalah ada masalah dengan KDRT. Betul, antara pertama kadang-kadang ada KDRT atau 2 diasumsikan punya pasangan lainnya gitu kan, punya pacar lagi atau balik ke mantan tuh. Kayak kemarin ada kasus kayak gitu juga, balik sama mantan. Ketiga ya udah mungkin lagi pengen menyendiri gitu. Karena nggak lama kan berapa bulan sebelumnya, mungkin tahun lalu kali ya, kita juga ada lihat seorang selebriti gitu lah ya yang terlihat KDRT ketahuan atau dibawa ke publik. Tapi dari polanya ujung-ujungnya persamaan dari 2 cerita ini adalah balik lagi. Istrinya balik lagi, everything is okay seolah-olah. Betul, tapi kalau dari kasus yang seorang dokter ini kan posisinya lagi hamil, dilaporkan polisi hilang gitu ya oleh suaminya. Terus balik lagi dalam berapa hari tapi ternyata baru diketahui bahwa suaminya KDRT ternyata gitu loh. Tapi kalau yang satu lagi kayaknya nggak pakai menghilang deh yang artis itu. Udah ya kan? Videonya gitu ya. Kayaknya nggak pakai menghilang deh, cuman kayak apa gitu. Tapi yang maksudnya aku sama adalah dia kayak kalau kita sebagai orang luar yang melihat suatu kasus hubungan yang KDRT kita kok masih mau sih? Kok masih nggak kabur aja? Kok nggak cerai aja? Kok nggak apa segala macam? Pertanyaan itu banyak sekali yang pemikiran awalnya seperti itu. Tapi ternyata it's not as easy as it looks, as it said gitu loh. Nggak segampang itu. Kenapa balik lagi? Kenapa masih mau? Kenapa memaafkan? Kenapa mau coba lagi? Itu kayak nggak segampang itu ternyata. Benar sih. Mungkin gini Bab, katanya nih, konon katanya orang Indonesia itu sangat permisif. Alias mudah memaafkan. Dan cepat lupa. Jadi kalau kita ada misalnya ada seseorang gitu ya yang kayak melakukan hal yang kurang baik sama kita gitu ya, jahatin kita, terus kita tuh mudah memaafkan gitu. Oh ya udah deh nggak apa-apa, jangan ulangin ya misalnya gitu. Atau justru jadinya lupa gitu. Jadi kayak zaman dulu nih katanya kan penjajahan gitu ya dari negara-negara lain gitu ke Indonesia. Nah abis itu Indonesia bisa berteman baik gitu dengan orang-orang ini, dengan negara-negara ini yang padahal tadinya penjajah di negara kita gitu. Jadi seolah-olah orang Indonesia ini pemaaf ya gitu. Itu salah satu teori beberapa lainnya itu misalnya kalau pikiran awal mungkin dia diancam. Kalau sampai lo pergi
apalagi mungkin yang lebih berat adalah yang udah punya anak Betul. atau misalnya diancam lebih serem lagi lah, itu juga bisa, atau dimanipulasi. Bisa aja memang sudah dipegang sesuatu, kalau lo pergi akan terjadi sesuatu lagi yang sebenarnya tidak benar gitu. Terus ada juga yang menarik buatku adalah feelingnya bahwa yang di abuse ini bisa merasa membenarkan keadaan. I can fix him or her. Bener. Gue kasih kesempatan deh, gue balik lagi, gue yakin kok dia sebenarnya orang baik. Dia tuh sebenarnya nggak gini kok dulu, kan gue bisa ajak dia untuk ke jalan yang benar gitu. Positive thinking. Ada yang kayak gitu soalnya kalau Kebaikan nggak sih tuh? berdasarkan data-data yang riset yang kita baca, mungkin kebaikan ya mungkin, tapi juga bisa jadi ya dia emang segitu sayangnya gitu, cintanya sama nih orang, sama yang sudah nge-abuse dia. Dia masih mungkin bisa jadi mungkin dia abusive-nya setelah di berapa? 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun pernikahan padahal awalnya enggak, dan dia menikmati awalnya enggak itu, masih pengen balik ke yang awalnya itu. Bener. Makanya dia merasa pengen benerin gitu. Bener Make sense sih, gak? make sense. Nah. Aku tuh sempat dengar juga Bab sebenarnya. Jadi pola-pola kayak gini tuh ada yang sebenarnya dimulai daripada saat pacaran gitu. Jadi pada awal-awal pacaran ini belum nikah ya, dengan pola yang serupa. Tapi mungkin yang awal-awal nggak langsung ke kekerasan gitu kan, ke fisik. Tapi ada yang diawali dengan kekerasan verbal dulu. Betul. Gitu, kayak biasanya sih memang gara-gara misalnya permasalahan jealous gitu ya, atau masalah-masalah kayak terlalu protektif gitu, yang pasangannya terus nggak mau dong terlalu protektif, jadinya berantem. Nah mulai tuh kata-kata kasar muncul gitu kan. Padahal sebenarnya kalau dibilang kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam hubungan apapun itu tuh bukan cuman fisik gitu, padahal juga ada verbal kan gitu. Ya misalnya pasangannya ngomongnya kasar, nyelekit, itu tuh juga udah termasuk dalam kategori kekerasan dalam hubungan gitu ya. Tapi kan bentuknya aja yang beda. Dari pacaran biasanya udah kelihatan tuh orang-orang yang atau pasangan-pasangan yang kadang-kadang mulutnya tuh apa ya, kalau orang bilangnya lemas banget say, mulutnya gitu kan, gampang banget ngomong, marahnya tuh segitunya gitu kan, menyakitkan, sampai apalagi menghina dan lain-lain, tuh sebenarnya udah ciri-ciri lah. Kalau anak zaman sekarang mungkin dibilangnya red flag gitu. Jadi kalau diteruskan memang bisa jadi bibit-bibit buat kekerasan yang lebih dari sekedar verbal. Jadi kalau ada juga perilaku abusive tuh bukan cuma fisikal ya, fisikal mungkin semua orang tahu itu salah. Tapi ternyata yang kita pelajari juga seperti verbal yang Inucha bilang tadi itu bisa seksual, bahkan sexual harassment ke istri sendiri itu adalah ciri-ciri kekerasan. Oh gitu? Ya walaupun anggapnya kan udah nikah kan istri gue, bisa terserah gue dong. Nah hal ke situ mengiyakan untuk seolah-olah apapun tuh bebas gitu. Bahkan pelecehan seksual itu kemana aja tuh nggak bener. Mau itu ke istri sendiri, itu mau ke apalagi ke orang lain mungkin, ke istri sendiri aja udah nggak benar. Terus juga ada juga seperti ya emosional aja, kayak misalnya emosional fisik abuse tuh kayak misalnya gaslighting lah, terus misalnya manipulatif. Kalau udah bikin merasa menyakiti ya itu udah bisa jadi digolongkan abusive. Bahkan kadang kegiatan seksualnya juga bisa digolongkan abusive, misalnya suka revenge porn yang gitu-gitu. Ada, itu apa sih? Jelasinnya gimana ya? Mungkin demi nyakitin orang lain gue bikin porn sama yang lain gitu. Oh gitu. Hal-hal seperti itu. Ada. Di Indonesia? Ya aku nggak tahu sih persisnya siapa, tapi kamu istilah revenge, siapa itu? Cerita revenge porn tuh kayak gitu istilahnya. Gitu. Terus ya kayak financial abuse tuh juga kayak bisa. Mungkin ada beberapa ya diawali, misalnya ini bukan pasti itu akan abuse ujungnya, tapi kayak tertutup soal financial dengan sengaja misalnya. Jadi kayak udah lo nggak usah tahu, pokoknya lo gue kasih sekian, tapi nggak usah tahu gue tuh punya duit berapa, gue tuh dapat duit dari mana aja, gue tuh keluar duit ke siapa aja. Itu tertutup rapat banget dengan sengaja, padahal misalnya pasangannya udah pengen tahu, udah lihat, karena ini udah pasangan resmi, udah menikah gitu segala macam. Terus membuat keputusannya juga bentuknya nanti sepihak. Misalnya ya itu tadi, kamu misalnya aku kasih sekian aja, terus kamu kita beli ini ya, udah titik buat kita, walaupun tapi tanpa diskusi, tanpa dibicarakan. Terus jadi akibatnya itu menurutku ya itu kayak ngekang gitu. Oh ngekang tuh juga abusive?
bisa jadi ujungnya abusive. Awalnya ada tahap di mana dia tuh bukan ngekang, istilahnya menjaga misalnya karena Protektif itu kan? proteksi karena memang misalnya peduli takut dia terkena bahaya, tapi ada yang ngekang untuk kepuasan dirinya sendiri kan. Gak boleh main sama si dia, gue gak suka aja sama dia gitu. Aku pernah sih ada itu. kayak gitu tuh kejadian waktu zaman aku masih muda sih, ada temanku yang pacarnya cukup kayak gitulah. Jadi tuh kalau di jalan lagi jalan di mall pokoknya nggak boleh menyapa temen. Jadi nggak boleh Nyapa segitunya, aja nggak boleh. Kayak say hi sama siapa gitu, harus kayak pura-pura nggak lihat atau ya udah Tadi lewat aja. dan juga mungkin tanpa dijelaskan kenapa Iya gitu. Iya, ada Terus hal-hal kayak pengennya bersama terus, pokoknya gue harus ngejaga lo seolah gitu. Karena ada batasnya kan. Kalau tolong ya kamu jangan, misalnya kamu hati-hati kalau kesini nanti ada bahaya apa gitu. Aku dengar lagi rame lo di sana. Misalnya kamu lagi traveling ke daerah yang lagi masalah gitu kan. Itu kan proteksi, melindungi, nggak masalah. Tapi kalau kayak nggak menjelaskan, jangan main sama dia, nggak boleh negor, nggak boleh apa. Nah itu ciri-cirinya bisa jadi. Kadang atas nama menjaga atau proteksi, tapi sebenarnya adalah jealous gitu kan. Bisa jadi. Cemburu bisa gitu. Jadi makanya kayak case-nya temanku dulu tuh sebenarnya pasangannya kayak jealous aja deh. Sampai nggak boleh menyapa temen gitu loh. Apalagi temen cowoknya, temen lawan jenis, sekarang kebetulan temenku cewek gitu. Pokoknya ya tapi dia tuh willing, si pasangan ini nih willing untuk ngasih semuanya. Jadi kayak kenyamanan tuh dia berikan gitu loh Bab. Tapi jadi, dalam termsnya dia, dalam termsnya cowoknya dia, ini. kenyamanan pokoknya kayak antar jemput, mobil mewah, lo mau apa gue beliin. Ini masih pacaran ya. Cuman cara dia proteksi si ceweknya ini sampai nggak boleh nyapa orang lain di mall gitu. Terus pokoknya nggak boleh main sama siapa. Pokoknya gue harus ikut kemana lo pergi mainin gitu-gitu. Dan itu bisa jadi tergolong abuse, walaupun mungkin dia tuh nggak pernah mukul, nggak pernah nyakitin secara fisik gitu. Itu bisa jadi tergolong abuse juga. Dia kan tertekan nantinya jadinya. Nah itu udah feel abuse sebenarnya. Benar. Dan gitu. tapi banyak orang yang tetap bertahan banyak, sama orang yang kayak gini gitu. Karena ya tadi mungkin memaafkan atau pengen menjadi hero-nya kali ya buat si pasangan atau ini. Atau ya simply as nyaman dan nggak tahu kalau abis ini tanpa dia gue ngapain. Bisa jadi sih. Ya udah deh, bahkan ada beberapa yang kayak menganggap ya cuman dipukul lah gitu. Iya, akhirnya cuman padahal sebenarnya dia juga nggak tahu kayaknya normalnya hubungan tuh kayak apa sih, bukan kayak gitu kan. Iya. Nah terus balik ke tadi kamu sempat bilang mengubah. Iya. Bisa jadi hero gitu. Iya. Kamu percaya nggak bisa nggak sih kita ngubah orang? Berat juga ya. Aku nggak pernah dengan sengaja sih untuk bikin orang berubah karena aku. Gitu ya? Iya. Tapi secara Tapi orang berubah tuh percaya ya? Orang tuh bisa berubah? Bisa. Okay. Bisa. People change itu iya banget sih. Kayak kita ketemu teman lama aja gitu ya. Ini bukan pasangannya tapi maksudnya kita ketemu teman lama. Teman kita yang dulunya modelnya A gitu ya, terus sekarang setelah berapa tahun kemudian kita ketemu lagi, kok dia udah jadi B ya? Itu kan berarti orang berubah dong. Jadi prinsip bahwa people change atau orang berubah, aku mengiyakan. Betul. Tapi kalau aku menjadi pengubah orang tersebut, enggak juga sih. Karena change have to come from within ya. Sebenarnya kalau change yang dipaksakan dari luar, itu akan lebih apa ya? Aku pasti merasanya akan lebih sulit nanti di ujungnya. Sulit sih. Change harus ditambah juga dari dalamnya. Sebenarnya dia pengen berubah nggak? Dia niat berubah nggak? Dia udah tahu belum gunanya berubah gitu, misalnya hal seperti itu. Dan dipaksakan nggak? Kalau semakin dipaksakan berarti kan bukan datang dari dalam juga gitu. Iya, apalagi kalau misalnya mengubah pasangan yang udah kita lihat sebagai bibit-bibit abusive tadi ya. Misalnya ada yang verbal, abuse gitu-gitu dan lain-lain yang kita udah tahu kayak gitu. Terus seolah-olah bahwa enggak kok dia nanti mau berubah, aku bisa mengubah dia gitu. Menurutku sulit ya. Karena itu udah pattern, dan pattern itu yang mungkin dia udah terbiasa raise atau hidup atau tumbuh dengan pola yang seperti itu, entah dia dari keluarganya gitu ya, dari circle terdekatnya, atau emang dianya kayak gitu dan itu berlangsung udah tahunan kan. Untuk kita orang baru mengubah dia, siapalah kita gitu gak sih? Iya, kita nggak bersama dia dari dia lahir misalnya, kita nggak tahu dia persis seperti itu. Kita bukan expertnya untuk mengubah seseorang, kita bukan Tuhan apalagi gitu loh. Jadi untuk mengharapkan orang berubah, so very 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 long shot sih sebenarnya untuk mengharapkan. Iya.
Mungkin mengubahnya gini, kalau pacaran nih ya, lagi senang-senangnya, misalnya pacar kita suka makan sushi gitu ya, terus kita tuh nggak suka makan sushi, tapi bisa jadi gara-gara kita sering nemenin dia makan sushi, kita jadi ya deh boleh deh coba deh, kok enak juga ya, boleh deh next time lagi ya, kayak aku gitu ya kan? Jadi kamu itu aku sebagai trigger doang yang suka sushi, tapi harus ada kemauan dari kamu dari dalam banget untuk kayak aku pengen cobain gitu, kayaknya seru gitu. Emang ada faktornya aku, cuman nggak akan jadi faktor utama untuk mendorong seseorang mengubah kualitas hidupnya. Bener sih. Apalagi KDRT gini. Iya, bener sih. Apalagi dan perlu pakai hati juga kayaknya. Kayak gimana kita nih sebagai orang dewasa juga bisa berubah karena anak. Padahal anak-anak tuh kan sifatnya apa ya? Mereka kan nggak pakai terlalu banyak mikir, terlalu banyak rencana gitu ya. Tapi sebagai orang tua, sebagai orang dewasa, kita bisa berubah karena anak-anak gitu. Tapi kan tanpa paksaan. Let's say misalnya tadi kita orangnya nggak sabaran ya, tipe-tipe yang nggak sabaran kayak aku gitu. Terus punya anak, ternyata apa namanya ya, kehidupan tuh bikin aku jadi lebih sabar karena anakku ini nih gitu. Yang mau nggak mau kan aku harus lebih sabar menghadapi dia. Misalnya waktu itu ya lagi tantrum lah. Pokoknya segala macam ups and downs-nya tuh akhirnya kita hadapin dan aku bisa jadi orang yang lebih sabar. Nah itu tuh kan mengubah. Mungkin anak bisa mengubah hidup kita karena memang dia tidak memaksakan itu sih ke aku. Cuman pada akhirnya kita yang menyesuaikan gitu loh. Kita berubah tanpa paksaan ya gitu. Nah kalau pasangan ngomongin abusive tadi itu menurutku kita nggak bisa menjadi hero atau pahlawan buat orang-orang yang memang sudah dibesarkan atau sudah besar dengan pola yang abusive tadi gitu. Agak sulit soalnya. It's very tough and ini sensitif ya setiap kasus ya, karena kalaupun sudah kejadian yang bisa kita lakukan misalnya teman ada yang cerita, ada yang lari ke lo ya mungkin lebih ke arah pertama ya denger dan dampingi dulu gitu sampai gue mungkin referensinya suka dari film ya, sering nonton film apalagi yang paling berkesan 2 film tentang domestic violence tuh, si Enough-nya Jennifer Lopez. Akhirnya dia ngelawan dengan cara yang keras banget karena itu udah fatal banget lah physical abuse-nya. Tapi yang aku belajar cukup lama tuh dari film namanya Made itu 2021, film di Netflix series gitu yang dia akhirnya ninggalin semuanya. Siapa yang main sih? Kok aku belum nonton ya? Lupa yang main siapa namanya. Nanti bisa ditulis dan dicari. Dia tuh harus jadi maid. Kalau maidnya di sana kan bayarnya per jam. Terus dia lucunya adalah harus punya vacuum cleaner sendiri, alat bersih-bersih sendiri. Tapi memang bahkan sampai ada momennya ada shelternya gitu, khusus buat orang-orang yang atau tempat perlindungannya buat orang-orang yang pernah di-abuse. Dan itu sampai dirahasiakan identitasnya karena memang para suami-suami abusive yang di film ini adalah dia nyari sampai berburu nggak ngelepas segitunya. Jadi harus diumpetin, ganti identitas, gak pindah kota, dikerumuni oleh teman-teman yang juga pernah atau sumber konselingnya sehingga tahu. Oh iya aku nonton. Sehingga tahu pengalamannya seperti apa. So jadi penting banget maksudku buat kita misalnya kita kayak gitu, kalau kita punya kedatangan temen nih yang pernah di abuse, tapi kita sendiri belum punya pengalaman, coba bantu sama temen yang sudah berpengalaman atau yayasan atau lembaga, karena kita nggak akan bisa 100% ngebantu. Kita bisa ngedampingin tentunya, tapi butuh bantuan orang banyak to save someone from KDRT, nggak bisa dilakuin sendiri sih. Bener. Misalnya ada yang berwajib lah, misalnya ada yang dari arah tahu hukum lah, atau ada yang pernah ngalamin lah, atau ada yang expertnya lah, hal-hal seperti itu. Dan nggak bisa sih ngelindungin sendiri. Benar, ya mungkin teman-teman atau parents juga pernah punya pengalaman gitu ya di dalam hubungannya, ada kekerasan kayak gini atau mungkin keluarga atau teman. Nah ini mungkin bisa share juga ya di kolom komen di bawah ini, karena menurutku banyak sekali korban-korban kekerasan gitu ya dalam rumah tangga atau dalam hubungan itu nggak berani speak up gitu, karena kan ya let's say gue takut kalau pasangan gue tahu gue mengadu, gue cerita, gue malah makin abis gitu kan. Abisnya bisa macam-macam lah, abis entah itu di KDRT-in lagi atau justru jauhin lah dari teman-temannya, itu juga bisa. Bener. Gitu. Jadi banyak banget resikonya ya. Kalau menurutku speak up itu nggak harus di sosial media sih. Betul. Bisa mungkin ya kalau yang menemukan cara yang seperti itu. Tapi setidaknya mulai dari 1 teman, 2 teman yang paling merasa aman dulu itu bisa.
cari yang pernah mengalami dan cari expertnya. Benar. Kalau nggak salah sempat ada tuh kayak apa namanya layanan atau pengaduan buat yang menjadi korban kekerasan gitu deh dalam rumah tangga. Aku lupa ada kode-kodenya gitu, maksudnya kode nomor teleponnya, sama ada kalau misalnya di mana gitu kita bisa kasih kode gitu kan ya kalau nggak salah. Misalnya kita di ruang publik gitu, terus kita tinggal kasih angka berapa buat orang tuh ngelihat bahwa kita tuh dalam kondisi yang help me gitu loh. Kalau nggak salah ada tuh kayak gitu. Iya itu waktu di film apa ngobrol sama 911 tuh ada kayak kodenya kalau operatornya tuh udah tahu kalau dia dalam keadaan apakah dia di situ bilang pizza atau pizzanya ready atau apa gitu, seolah-olah dia tuh lagi pesan pizza. Yang kode-kode kayak gitu untuk menyampaikan bahwa dia tuh dalam keadaan bahaya. Kayak are you in danger, say this if you are gitu. Jadi nggak menjelang iya gue dalam bahaya, enggak, tapi bilangnya iya saya mau pepperoni misalnya kayak gitu. Jadi kayak kode gitu ya. Nah itu aku lupa dia itu di film apa, tapi mungkin di Made juga atau di Enough. Jadi memang perjalanannya untuk keluar tuh nggak bisa kita ngejudge orang bahwa lo kok nggak udah tahu dikasarin gimana sih, lo cabut aja gitu. Iya, nggak segampang itu ya. Itu banyak banget jeratannya tuh, keterikatannya tuh kuat banget tuh. Benar. Bahkan sampai ada lembaga hukum yang memang khusus untuk ngebantu korban-korban kekerasan ini ya, karena ya tadi itu nggak segampang itu untuk keluar dari relationship apa yang abusive ini gitu. Tapi sepenting itu untuk keluar dari abusive relationship. Benar. Oke, mungkin hari ini kita jadi serius banget nih episode kali ini ya. cukup dalam ya, karena aku berpikir ya sekali-sekali lah masuk kita hai mulu ya. Jadi semoga ya podcast ini, episode ini berguna buat kalian yang sedang mengalami atau ada kenalan yang sedang mengalami atau sekedar informasi buat teman-teman di luar sana. Silahkan di share dan jangan lupa subscribe untuk episode-episode berikutnya. Oke, mudah-mudahan hubungan kalian sehat-sehat aja, aman-aman aja. Tapi please aware kalau ada relationship yang memang tidak aman, gitu ya, yang kita susah keluar dari situ, yang sebenarnya membahayakan buat kita. Tapi kadang-kadang tadi tuh kita mungkin terlalu memaafkan, terlalu permisif gitu. Ya, bisa. Itu aja. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.